semi overflow itu kelebihannya apa nih dari skimmer? Jadi kalau untuk ukuran yang kecil, umpamanya 3x10 itu Cukup bisa satu cukup ya? satu gitu. Cuman kalau udah lebih dari itu, kalau balancing tank sama ruang mesin itu memang harus ada. Selamat datang di channel di Multipool. Saat ini kita punya konten baru nih, namanya Pool Talk. Sekarang udah sama saya nih, Bapak Ristana, Master of Perkolam Renangan. Wah, jangan master dong. Sebut aja Apa dong? Ya, ahli kolam renang. Ahli kolam renang, ya boleh. Ini Pak Aris ini emang udah berkecimpung berapa tahun nih Pak? Di kolam renang nih? Oh ya, kalau disebut tahun sih lebih dari 15 tahun lah. Wah, Iya. master lah itu mah Pak. Jangan lah. Masih jauh dari pantas untuk sebutan master. Oke, siap. Ya, kali ini Pool Talk pengen ngebahas tentang apa sih sirkulasi kolam renang yang ada yang bisa diterapkan gitu, yang bisa diterapkan di kolam renang. Inilah dia Pool Talk. Nah, sebelumnya fungsi sirkulasi dari kolam renang ini tuh apa sih sebenarnya? Apa berpengaruh banget gitu buat kolam renang? Coba kita tanya sama Pak Aris nih. Iya. Pak Aris, apa sih fungsi dari sirkulasi kolam renang itu? Fungsi dari sirkulasi kolam renang yaitu membantu ataupun malah jadi kebutuhan pokok bahwa kolam renang itu harus ada sirkulasi. Jadi fungsi utama untuk sirkulasi ya jelas untuk membantu penjernihan air, jadi menjaga kejernihan air. Karena kalau tanpa sirkulasi, kolam renang itu jadi kayak semacam bak penampungan aja. Jadi bener, bak doang ya Pak. Harus ada sirkulasi. Jadi dengan adanya sirkulasi itu, maka kejernihan air yang sudah dilewatkan di sistem filterisasi itu akan kejernihannya akan selalu terjaga kayak gitu. Jadi muter-muter terus gitu ya Iya, Pak, betul, air ya? Betul. Dari kolam ke filter ke kolam lagi gitu ya Pak? Iya, semacam itu sistem sirkulasinya. Oke. Nah, sebelumnya banyak nih Pak, sistem sirkulasi itu kan ada banyak nih. Ada berapa faktor sih? Apa ada faktor-faktor lain gitu biar si konsumen ini ngelihatnya lahan segini tuh bisa nggak sih pakai sirkulasi ini gitu? Atau ada faktor-faktor lain gitu Pak? Memang ada faktor-faktor yang nanti akan menjadi pertimbangan untuk sistem sirkulasi. Jadi seperti adanya lahan yang mungkin tidak bisa untuk sistem yang mungkin semi overflow ataupun overflow, kayak gitu bisa menggunakan yang sistem skimmer kayak gitu. Jadi lahan. Jadi ada, ya Pak? Faktor utama yaitu lahan. Faktor ataupun utama juga lahan, ya? Permintaan dari owner kayak gitu. Jadi bisa terserah nih ya, owner pengennya apa, tapi nggak harus memaksain juga nih. Iya, betul. Kalau misalkan lahannya memang kecil ya lebih baik mendingan skimmer gitu ya. Tidak bisa dipaksakan untuk semi overflow ataupun overflow kayak gitu. Karena kalau misalkan itu keterbatasan lahan. Oke, siap. Iya. Apa aja sih Pak jenis-jenis sistem sirkulasi kolam renang itu? Kan biasanya ada yang punya got gitu kan, atau yang nggak ada got sama sekali nih di kolam renang tuh. Gimana tuh? Apa aja sirkulasinya? Kalau sistem sirkulasi itu terbagi menjadi 3, jadi 3 sistem. Itu pun juga menjadi semacam sebutan dari sistem kolam renang juga. Jadi ada yang sistem skimmer, di mana sistem skimmer itu nggak membutuhkan got ataupun balancing tank. Jadi cuman kotakan yang disebut kotak itu box skimmer gitu. Oh, box skimmer.
Jadi kalau yang kedua itu semi overflow. Nah di situ semi overflow itu ada sebagian kolam ataupun salah satu sisi kolam itu overflow. Jadi itu membutuhkan gutter dan juga balancing tank. Jadi dari got balancing ya Pak? tank, ya. Semi overflow itu butuh got dan Iya, butuh balancing betul, tank. betul. Jadi di situ nanti sistem semi overflow itu limpahan dari kolam renang mengarah ke gutter ataupun got itu tadi, baru ke balancing tank kayak gitu. Jadi diputar terus, jadi sirkulasinya begitu. Dari balancing tank itu diputar lagi ke si filter Iya, gitu, betul. dikemesinin terus masuk lagi ke kolam renang gitu ya. Gitu. Kalau yang full overflow itu semua bagian sisi kolam itu ada gotnya ataupun ada gutternya. Nah itu sama sistemnya kayak ya dari limpahan dari kolam renang ke gutter langsung ke balancing tank. Oh, Terus bedanya cuma ditarik ada lagi. di sisinya, sisi penempatannya. Kalau misalkan si Iya, betul. semi overflow itu cuma ada Cuman di salah satu sisi. Iya. Untuk yang full overflow itu ada di seluruh Iya, sisinya betul. gitu. Iya, semacam itu. Kalau skimmer nih Pak, saya pengen nanya nih. Skimmer itu berarti yang di kotor itu yang kotor gitu maksudnya ya. Di permukaan airnya. Iya. Dia larinya ke box skimmer semua Box gitu skimmer ya. itu, iya, betul. Kalau untuk yang di dasar air itu pakai apa tuh Pak? Kalau yang di dasar air itu bisa nanti difungsikan saluran mandrin. Jadi bisa ketarik saluran mandrin dan tentunya juga harus dibantu dengan vakum secara rutin. Kayak gitu. Jadi kalau kita cuma ngandalin sirkulasi dari semua sistem itu, tetap nanti ada kotoran yang mengendap di dasar kolam ataupun di lantai kolam. Nah itu harus dibantu dengan adanya vakum secara rutin, kayak gitu. Terus kalau misalkan box skimmer itu kan, kalau misalkan satu box skimmer itu cuma bisa buat berapa kolam renang gitu ya Pak ya. Kalau misalkan posisinya ini kolam renangnya tuh besar gitu Pak. Misalkan kita lihat 20 kali 5 atau 20 kali 8 gitu Pak. Iya. Berapa atau bisa ditaruh box skimmer beberapa gitu. Iya, betul. Jadi gini, kalau untuk ukuran yang besar pasti kita akan tambah box skimmer itu. Jadi nggak harus satu. Jadi itu nanti penyesuaian dari besarnya kolam ataupun volume air yang disirkulasi kayak gitu. Jadi kalau untuk ukuran yang kecil umpamanya 3 kali 10 itu Cukup bisa satu cukup ya? satu gitu. Cuman kalau udah lebih dari itu ya alangkah lebih bagusnya untuk mendapatkan sirkulasi yang maksimal itu menggunakan mungkin lebih dari satu box skimmer. Lebih bagus ya berarti ya, lebih bagus jernih ya. gitu. Nah untuk kalau misalkan ini kan si skimmer itu kan nggak punya apa ya, nggak punya got gitu ya, nggak punya gutter. Kalau misalkan hujan gitu Pak, apa bisa melimpah keluar gitu airnya atau gimana, atau ada apa gitu? Untuk sistem yang skimmer ini dari kami itu selalu siapin yang namanya kontrol air. Jadi itu nanti di bagian sisi dinding yang paling atas, biasanya di bawah bibir kolam, itu kita siapin pipa kontrol air. Jadi walaupun nanti ada penambahan air hujan ataupun penambahan air sumur yang berlebih, itu nanti akan terbuang otomatis. Jadi itu daya gravitasi. Jadi kalau volume air nambah, sebatas pipa yang tadi itu ya, pipa leveling itu yang untuk air itu nanti akan terbuang dengan sendirinya. Oh, terbuang dengan sendirinya ya. Iya, betul gitu. Nah ini kan skimmer nih Pak nih. Sekarang kalau skimmer itu nggak punya balancing tank ya Pak ya? Nggak punya. Jadi, ya. Berarti memang nggak dibutuhkan untuk lahan, misalkan lahan kecil tuh memang kayaknya harusnya pakai skimmer lah ya Pak. Iya, betul. Jadi nggak perlu punya ruangan sendiri buat si balancing tank gitu ya Pak. Iya. Terus kalau untuk ini nih, kalau untuk semi overflow nih Pak. Iya. Semi overflow itu
kelebihannya apa nih dari skimmer nih? Kalau antara skimmer sama semi overflow itu sebenarnya sih ada plus minusnya juga sih. Jadi kalau skimmer itu cenderung di kelemahannya itu di sirkulasi. Jadi sirkulasi itu dalam artian untuk menarik kotoran kayak gitu. Jadi kotoran kalau yang sistem skimmer itu jadi nggak sedikit kurang maksimal ketarik ke lubang boxnya itu ya? lubang box skimmernya itu. Tapi kalau yang semi overflow itu kan semua kotoran yang di permukaan itu hampir semua itu akan Hampir semua ya. akan kedorong ke arah gutter. Oh, berarti si posisi inlet itu atau buangan air yang sudah disirkulasi itu harus berlawanan arah sama si gutter. Betul Karena sekali, biar ya. ngedorong dia Betul, buat ke betul. si gutter ya berarti ya. Betul sekali itu. Gitu. Kalau kelebihannya gitu dari si full overflow gitu Pak, apa nih? Kalau kelebihan dari full overflow itu yang pasti ya pasti di sirkulasinya. Jadi kalau full overflow itu akan lebih maksimal banget bahwa untuk mensirkulasi air itu lebih bersih, lebih cepat, Oh ya iya, semacam iya, itu. iya. Jadi ada kelebihan lagi yang itu biaya. Jadi kalau full overflow itu pasti biayanya lebih. Gitu. Biaya lebih mantap lah ya. Iya, lebih mantap karena volume untuk pembuatan gutter dan volume untuk balancing tank pasti akan dibutuhkan lebih besar kan daripada yang skimmer ataupun semi overflow kayak gitu. Berarti posisinya si inlet itu yang ada di full overflow itu berarti dia di semua sisi juga inletnya Pak, biar ngedorongnya ke semua sisi juga sih. Iya, itu akan lebih cantik ya? begitu. Jadi di samping lebih cantik ataupun lebih bagus, itu juga mendukung sirkulasi juga. Jadi penempatan inlet itu memang harus diatur sedemikian rupa. Jadi biar nilai estetika untuk kecantikan kolam itu juga dapat, sirkulasi juga lebih keren, lebih mantap gitu. Jadi itu harus diatur semacam kayak ini di zigzag. Jadi pertemuan antara sisi dengan sisi sebelahnya itu bisa di zigzag. Jadi nggak akan benturan gelombang airnya itu nggak akan benturan. Jadi bisa di zigzag gitu. Jadi itu lebih maksimal untuk mengarahkan kotoran yang ada di permukaan kolam renang itu. Oh, zigzag berarti ya, dia posisinya gini ya. Betul. Nggak sejajar gitu ya. Inlet antara inlet. Kalau misalkan sejajar berarti dia airnya benturan ya. Gitu. Jadi muter-muter situ aja kotorannya yang nggak kemana-mana. Berdasarkan pengalaman sih, bukan teori yang paten itu sih enggak. Itu tapi pengalaman aja. Tapi emang kalau misalkan dilogikain ya kayaknya masuk sih Pak. Oh iya. Jadi syukurlah kalau memang itu bisa diterima di kalangan perkolaman kayak gitu. Kalau misalkan lurus begini ya pasti si inlet juga benturan sih alirannya. Pasti ngumpulnya di tengah. Iya, kayak gitulah. Gitu. Nah nih Pak, untuk ukuran balancing tank dan ruang mesin itu memang ada standarisasinya atau tergantung dari kubikasi airnya atau bagaimana? Jadi misalkan si konsumen nih pengen bikin, cuma kayaknya kalau dia punya lahan gede tapi si balancing tanknya memang pengennya harusnya gede juga kan ya Pak ya. Jadi gimana itu Pak kalau untuk ukuran si balancing tank dengan ruang mesin itu Pak? Kalau balancing tank sama ruang mesin itu memang harus ada penyesuaian. Jadi umpamanya nih untuk balancing tank ya harus disesuaikan dengan ukuran kolam juga. Umpamanya untuk kubikasi air yang berapa kubik itu harus disesuaikan. Kalau untuk ukuran di bawah, taruhlah di bawah 50 kubik itu bisa di kisaran umpamanya yang dibutuhkan lahan itu 1,5 kali 1,5, kedalaman 1,5 itu udah cukup lah. Udah cukup untuk 50 kubik gitu ya Pak ya? Untuk ruang pompanya ataupun ruang mesinnya itu juga dengan ukuran segitu itu udah cukup.
Jadi untuk ruang mesin ini juga harus disesuaikan juga sama besar kecilnya kolam, karena nanti akan berpengaruh sekali dalam pengaturan untuk filternya gitu. Jadi kita juga sering yang kita dapatin ini untuk penyesuaian ruang pompa ini ataupun ruang mesin ini kadang sedikit diabaikan. Jadi kadang kita buatnya cuman asal-asalan aja, yang penting pompa sama filter masuk, tapi dia nggak memikirkan nanti maintenance-nya susah atau gimana ya, kayak gitu, nggak. Kadang ya itu diabaikan gitu. Tuh teman-teman, kalau misalkan harus disesuaikan juga iya. tuh kalau misalkan ruang mesinnya tuh, jadi betul, gitu. jangan asal buat gitu ya, iya, Pak ya. Jadi harus bisa masuk, kita sirkulasi orangnya juga masuk ke situ masuk gitu orang ya. juga masuk pompa filternya gitu. Jangan cuma pompa filternya jangan aja yang pompa masuk filter ya. doang ya. Betul. Kita juga harus bisa masuk gitu ya. Iya, situ karena buat kan kita setting segala macam. umpamanya gitu ya. mau backwash ataupun ada perbaikan, kita nggak kesusahan. Jangan sampai mau perbaikan pompa ataupun apalah instalasi yang mungkin ada kerusakan, kita sampai kesusahan untuk perbaikan itu gitu. Jangan sampai bobok segala macam ya, Pak ya. Betul sekali. Oke. Oh, jadi gitu ya, Pak. Berarti si kolam renang itu harus punya balancing tank dan ruang mesin. Cuma kalau untuk si skimmer nggak perlu ruang mesin, nggak perlu balancing tank berarti tank, ya. Iya, kayak gitu. Jadi kalau sistem skimmer nggak perlu adanya gutter ataupun balancing tank. Gitu. Oke, kalau misalkan itu mungkin tadi kalau kita jabarkan dari awal, berarti tadi tuh sistem sirkulasi kolam renang itu berarti ada skimmer 1, iya, semi overflow 1, iya. dan full overflow 1 ya, Pak ya. Iya, betul. Jadi buat referensi teman-teman juga nih, kalau misalkan pengen bikin kolam renang tapi nggak tahu nih sistem apa yang bisa diterapkan di lokasi, diterapkan di lahannya gitu ya. Ya mungkin pembahasan kali ini kita bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan atau kebingungan teman-teman nih selama ini nanyain apa aja sih sistem sirkulasi kolam renang tuh apaan aja sih gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjawab semua pertanyaan dari teman-teman gitu. Iya, mudah-mudahan begitu. Oke, paling cukup segitu aja kali ya pembahasan dari kami nih. Mungkin kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan yang lain yang bisa kita buatin konten kayak gini, atau bisa kita buatin video di YouTube atau video di Instagram gitu ya, bisa komen langsung di bawah kolom komentar di video ini. Kalau misalkan pengen kepoin IG kita nih IG kita ada di sini nih. Nah, terus website kita ada di sini nih. Jadi tolong di like kalau suka lah, pasti suka lah ya. Kalau misalkan itu ya ngebahas kayak gini lah ya. Ilmu gratis ini. Ilmu gratis ini. Ya tolong di like kalau suka, kalau nggak suka ya dislike aja, nggak apa-apa. Saya Hamdi dan Bapak Tristana di sini, Bapak Aris. Terima kasih Pak Aris sudah. Sama-sama Mas Hamdi. Nanti mungkin kita ada konten-konten selanjutnya yang membahas tentang ini ya. Betul. Nanti kalau memang ini kita kerucutkan lagi lah ini. Jadi sistem semi overflow nanti ada pembahasan tersendiri, skimmer tersendiri, ataupun nanti yang full overflow sendiri, ataupun nanti ada banyak lagi yang terkait kolam renang ini yang perlu dibahas. Jadi nanti ada info-info yang ataupun pertanyaan-pertanyaan, nanti kita mudah-mudahan bisa menjawab dengan konten ini. Betul. Ya. Oke, makanya stay tune terus nih di Multipool nih, di acara konten terbaru kita nih di Multipool Pool Talk. Mudah-mudahan ini bisa berjalan lancar. Minta doanya. Nah, minta doanya ya. Cukup sekian dari kami nih di Multipool. Terima kasih, sampai jumpa.